Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku khususnya kelas 9 MTS Ma'arif NU Tanggulangin, Pemuntah harapkan kalian selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kalian dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi fikih kali ini, yang pertama yaitu mengenai tentang hutang piutang atau al-qardu. Yang kedua mengenai tentang gadai atau rohan. Apa itu pengertian dari al-qardu? Al-qardu menurut syara berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa. Adapun rukun al-qardu, yang pertama yaitu pihak yang berakad. Dalam kata lain yaitu orang yang meminjam atau muqtarid, dan orang yang memberikan pinjaman atau muqrid. Rukun yang kedua yaitu barang atau objek pinjaman. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Jadi dalam akad apapun dalam syariat Islam yang diutamakan adalah ijab qabul. Adapun syarat al-qardu yang pertama yaitu berada pada pihak yang berakad. A. Cakap hukum. Di sini cakap hukum yaitu meliputi orang baligh dan berakal. Tidak dalam keadaan gila, kecuali dalam kondisi darurat atau dalam keadaan perwalian. Jadi dalam keadaan perwalian berarti di sini sobi meminjam tapi atas nama walinya. Yang B yaitu sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau di bawah tekanan. Adapun syarat yang kedua yaitu objek. Yang pertama yaitu barang dapat diukur, ditimbang atau ditakar. Jadi barangnya itu bisa diukur, baik itu ukuran panjang atau lebar. Yang kedua bisa ditimbang. Yang ketiga atau barang tersebut ditakar. Barang tersebut termasuk dalam mal misli. Mal misli yaitu barang tersebut ada persamaan dengan barang yang lain. Misalkan beras, maka ada persamaan dengan barang yang lain. Itu misli. B. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam syariat Islam. Lalu kata lain adalah mutaqawwim. Barang tersebut bernilai harta berarti punya nilai jual. Sekecil apapun barang tersebut mempunyai nilai jual. Mungkin kita gambarkan batu akik, meskipun kecil tapi dia mempunyai nilai jual, maka termasuk mal mutaqawwim. Bahkan yang paling kecil pun. Yang ketiga, syarat akad atau sighah. Yang pertama, lafadz yang digunakan harus jelas, yaitu qard atau salaf. B. Bagi muqrid, akad ditujukan dalam rangka menolong muqtarid. Jadi akad qardu tujuannya bukan apa, tujuannya hanya untuk menolong bagi muqtarid. Muqtarid siapa? Yaitu orang yang hutang. Yang keempat, tata krama dalam hutang piutang. Yang pertama, hendaknya hutang ditulis dan dipersaksikan. Yang B, pemberian hutang tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan dalam kurung riba. Jadi memberikan hutang tidak boleh untuk mengambil keuntungan. C,
berhutang dengan baik dan melunasinya. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai gade atau rohan, secara bahasa bermakna tetap, dan secara syarak adalah menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut ketika sulit untuk melunasi. Adapun rukun gade yang pertama itu barang yang digadaikan dinamakan marhun, B hutangnya dinamakan marhun B, C ucapan serah terima atau dikatakan sebagai sigot ijab qabul, D pihak yang menggadaikan yaitu dinamakan rohin, E yang menerima gadai dinamakan murtahin. Ini dari rukun ini wajib ada ketika melaksanakan akad gadai. Adapun syarat gadai yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi. Pertama harus balik, berakal, dan rusdu. Apa itu rusdu? Yaitu kemampuan untuk mengatur. Itu dikatakan sebagai rusdu. Tapi syarat yang berhubungan dengan marhun, yang pertama, barang senilai dengan harta yang dihutangkan. Jadi apabila kita hutang memberikan jaminan sebagai akad gade, maka hutang tersebut harus senilai dengan barang yang dijaminkan, tidak boleh melebihi dari nilai barang yang dijaminkan. Yang kedua, kepemilikan secara sempurna atau diizinin untuk dibuat gadai. Jadi barang yang digadaikan dalam kata lain yaitu milkut tam, kepemilikan secara sempurna, memang benar-benar barang tersebut milik orang yang menggadaikan, atau memang dia dapat izin dari orang yang mempunyai barang tersebut untuk digadaikan. Syarat yang ketiga yaitu ukuran, sifat dan jenisnya harus diketahui. Jadi ukuran, misalkan emas ukurannya berapa, sifatnya bagaimana, dan jenisnya juga bagaimana. Yang keempat, ketentuan gadai. Barang yang digadaikan atau marhun harus berada di tangan murtahin. Jadi barang yang sebagai jaminan itu diletakkan atau dikasihkan pada kekuasaan si murtahin. Jadi marhun adalah amanah di tangan murtahin. Jika mengalami kerusakan karena keteledoran, maka wajib mengganti bagi si murtahin. Jadi barang yang dijadikan gadai itu ditaruh atau ditempatkan pada orang yang menerima gadai, dan yang menerima gadai adalah yadul amanah. Yadul amanah berarti dia harus menjaga, kalau toh memang itu kendaraan maka dijaga, setidaknya kalau tidak dipakai maka harus dipanasin. Itu sebagai yadul amanah. Lalu terus yang terjadi di masyarakat sekarang, apakah diperbolehkan menggunakan barang gadaian? Misal si A menggadaikan sepeda motor kepada si B, apakah si B boleh mempergunakan atau menaikinya? Kalau dalam menurut syariat Islam diperbolehkan, tapi atas izin daripada orang yang menggadaikan. Anak-anakku sekalian, untuk keterangan dari Al-Qardu dan Rohan, Anda bisa melihat, mempelajarinya di buku LKS mulai halaman 10 sampai halaman 11. Dan apabila dari keterangan Pak Muntaha kurang jelas, silakan tanya via WA Jabri. Demikian pembelajaran kali ini. Kami berharap di masa pandemi ini kalian selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Amin. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.